Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raifin Firgiawan dari kelas 12 MIPA 1 dengan nomor urut absen 30 dan sekolah asal saya adalah SMA Negeri 80 Jakarta. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum baling-baling genetika persimpangan semu hukum Mendel berupa atavisme. Nah, pastinya di setiap praktikum itu ada tujuannya. Dan tujuan dari praktikum kali ini yang pertama adalah untuk mengetahui fenomena atavisme yang terjadi pada subjek saya, yakni subjek saya biji bulat berwarna kuning dengan tulisan genotif B besar, B besar, K besar, K besar yang akan disilangkan dengan biji kisut warna hijau dengan tulisan genotif B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Dan kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui perbandingan fenotip dari turunan keduanya. Kemudian kita lanjut ke landasan teori. Hukum Mendel yang diciptakan oleh Gregor Johann Mendel membahas mengenai pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya yang memiliki suatu pola. Hukum Mendel terbagi menjadi dua, yaitu hukum Mendel 1 atau hukum segregasi bebas dan hukum Mendel 2 atau hukum asortasi bebas. Namun, ada beberapa kasus dari persilangan gen yang tidak menghasilkan fenotip yang sesuai dengan kedua hukum Mendel. Rasio fenotip tersebut menyimpang dari yang ditetapkan oleh hukum Mendel. Hasil dari rasio ini disebut dengan penyimpangan semu hukum Mendel dan salah satu contohnya yakni atavisme. Atavisme adalah interaksi antar gen yang menghasilkan filial atau keturunan fenotip yang berbeda dari induknya. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah 4 bentuk jengger ayam, yaitu single, pea, walnut, dan rose. Bentuk ini dipengaruhi oleh interaksi dua gen. Persilangan ayam yang memiliki jengger rose R besar, P kecil, dengan ayam berjengger P, R kecil, P besar, akan menghasilkan keturunan F1 100% berjengger walnut, R besar, R kecil, P besar, P kecil. Hasil perkawinan sesama F2 akan menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotip walnut banding rose banding P banding single sama dengan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, setelah kita mengetahui tujuan dan landasan teori dari praktikum ini, tanpa berlama-lama lagi, kita akan menuju ke lembar praktikum. Nah, kita langsung ke lembar praktikum. Di sini, kita mempunyai kasus persilangan antara biji bulat warna kuning, B besar, K besar, K besar, dengan biji kisut warna hijau, B kecil, K kecil, K kecil. Dengan keterangan, biji bulat B besar dominan terhadap biji kisut B kecil dan warna kuning K besar dominan terhadap warna hijau K kecil. Kemudian kita tulis P1 atau parental 1, B besar, K besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil, K kecil. Kemudian kita tulis gametnya, B besar K kecil disilangkan dengan B kecil, K kecil. Kemudian terjadilah atau terbentuklah F1, maka B besar, B kecil, K besar, K kecil dengan hasil biji bulat warna kuning. Kemudian antar F1 dikawinkan, maka kita tulis lagi P2, B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian kita tulis lagi G2 atau gamet kedua, yakni berjumlah 8 gamet. Ada B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil, B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Kemudian setelah itu kita buat tabel persilangan dan kita mendapatkan perbandingan yakni 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, teman-teman, yang akan kita buat menjadi baling-baling genetika adalah dari gamet ini. Karena kita mempunyai 8 buah gamet, maka kita akan membuat baling-baling genetika yang akan kita saksikan selanjutnya. Untuk membuat baling-baling genetika, maka kita memerlukan alat dan bahan. Alat yang pertama adalah gunting,
kemudian penggaris, selanjutnya adalah strapless, dan ada spidol, dan yang terakhir kita membutuhkan jarum pentul. Nah, ini mungkin tidak terlalu terlihat. Kemudian bahan-bahannya kita harus mempunyai kardus bekas, kemudian ada tusuk sate sejumlah 2, dan karet gelang sejumlah 2 juga. Nah, setelah alat-alat dan bahan telah siap, maka langkah pertama yang kita akan lakukan adalah menggambar persegi panjang pada kardus ini dengan ukuran 15 cm panjangnya dan lebarnya sekitar 5 cm. Nah, setelah kita selesai menggambar persegi panjang pada kardus ini, maka langkah kedua adalah kita membuatnya untuk dijadikan sebagai baling-baling. Setelah selesai digunting, kita mendapatkan 4 buah baling-baling. Dan ini akan kita bolongkan bagian tengahnya dengan menggunakan jarum pentul. Nah, ini dia. Kita bolongin tengahnya. Framelins Audio Visual. Setelah dibolongin, kita putar-putar dulu supaya agak lebih besar bolongannya. Ya. Kemudian kita bagi menjadi 2 dan tancapkan tusuk sate pada bagian yang sudah dibolongi. Nah, kita tancapkan satu persatu biar lebih mudah. Nah, satu. Kemudian yang kedua lagi kita tancapkan sama satu persatu agar lebih mudah masuknya. Nah, kemudian setelah jadi seperti ini, kita akan men-strapless bagian tengah-tengahnya agar berbentuk seperti baling-baling. Ini strapless yang sudah saya sediakan. Nah, kita strapless bagian tengah-tengahnya. Ada sedikit kesalahan. Nah, satu. Sudah terstrapless. Kemudian yang satunya lagi. Oke. Satu. 2. Nah, jadi baling-baling kita, namun ada satu hal lagi yang penting dan jangan sampai lupa adalah memasangkan karet gelang pada bagian bawah baling-baling. Pada bagian bawah baling-baling ini agar tidak turun kardusnya pada saat diputar. Setelah baling-baling diberi karet, maka selanjutnya kita akan menamai gamet pada setiap sisi baling-baling. Ini gamet yang kita punya adalah B besar dan K besar. Nih, B besar dan K besar. Kemudian ada B besar K kecil. K kecil. Kemudian ada B kecil K besar, K besar, dan B
B kecil, K kecil. B kecil, K kecil. Ya, seperti ini. Dan satunya juga B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Nah, gamet-gamet sudah dituliskan pada sisi baling-baling, maka tahapan selanjutnya yakni kita akan menancapkan baling-baling ini pada kardus sebagai wadah untuk memuntahkan baling-baling nanti. Nah, baling-baling genetika sudah jadi, mari kita coba. Nah, sebelum kita mulai memutarkan baling-balingnya, ada satu hal yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan, yakni ketika nanti sudah selesai kita memutar, hasilnya haruslah sejajar, tidak boleh bersilangan, karena kalau seperti ini bisa saja gamet B besar K besar bersilangan dengan gamet B kecil K kecil ataupun dengan B besar K kecil. Mari kita putar dulu. Nah, hasilnya, nih bila sudah seperti ini, maka sejajar dan hasilnya adalah B besar, K besar, B kecil, dan K besar. Maka setelah kita mengetahui hasilnya, akan kita tulis di lembar praktikum. Kita taruh di sini, kita fokus ke lembar praktikum terlebih dahulu. Nah, hasilnya itu B besar, B kecil, K besar, K besar. Nah, setelah itu barulah kita ulangi hal yang sama seperti sebelumnya, memutarkan baling-baling sebanyak 96 kali. Setelah saya melakukan 96 kali putaran pada baling-baling genetika, maka saya mendapatkan data sebagai berikut. Bahwa biji bulat berwarna kuning ada 65, kemudian biji bulat berwarna hijau ada 23, kemudian biji kisut warna kuning ada 24, dan biji kisut berwarna hijau ada 8. Kemudian dari kesemuanya nanti saya bagi dengan angka 7. Dan kita mendapatkan hasil 9,28, 3,42, 3,28, dan 1,14. Yang mana ini mendekati dengan perbandingan yang ada pada landasan teori yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, kesimpulan dari praktikum kali ini adalah bahwa apa yang saya tulis di lembar praktikum sebelumnya, perbandingannya hampir sama dengan apa yang saya lakukan pada baling-baling genetika sebanyak 96 kali putaran. Yakni perbandingannya sebesar 9 banding 3 banding 3 banding 1. Dan ini dapat dikatakan sebagai praktikum yang berhasil. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.